Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Dwi Setiorini dengan NIM 2202025010. Saya akan membacakan jurnal yang berjudul Pola Pikir dan Perilaku Kewirausahaan UMKM di Buleleng, Bali. Pertama, abstrak. Pola pikir dan perilaku kewirausahaan diperlukan sebagai pendorong keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Buleleng. Berawal dari pola pikir, ekspektasi akan menjadi nyata melalui perilaku. Pola pikir dan perilaku kewirausahaan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu learning, spiritualitas, dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pola pikir dan perilaku kewirausahaan UMKM pribumi dan Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini diuji menggunakan independent sample t-test, menunjukkan bahwa terdapat pola pikir dan perilaku antara UMKM pribumi dan UMKM Tionghoa. 2. Masalah. Keberadaan etnis Tionghoa yang berperan besar dalam bidang ekonomi, salah satunya di Buleleng. Pada sektor perdagangan, tampak jenis dominasi etnis Tionghoa, keturunan Arab dan India, sebagaimana UMKM merupakan usaha yang paling banyak dijalankan di Kabupaten Buleleng. Peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat dari kualitas maupun segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapat dan penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah UMKM dengan tingkat pengangguran di Buleleng. Seharusnya, dengan meningkatkan UMKM diharapkan angka penganggurannya. Pada data tahun 2015, tingkat penganggurannya 2,04% dengan jumlah UMKM 30,145. Pada tahun 2016, tingkat penganggurannya 2,05% dengan jumlah UMKM 31,340. Pada tahun 2017, tingkat penganggurannya 2,41% dengan jumlah UMKM 32,907. Melihat data menunjukkan bahwa UMKM belum mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Buleleng. Diharapkan ke depannya perkembangan UMKM dapat diiringi menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng. Jumlah UMKM pada data ini merupakan jumlah keseluruhan antara UMKM Tionghoa, UMKM etnis Arab, dan UMKM pribumi. 3. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pola pikir dan perilaku kewirausahaan UMKM pribumi dan UMKM Tionghoa. 4. Solusi permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa secara garis besar pola pikir dan perilaku kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku UMKM pribumi dan UMKM Tionghoa dikelompokkan menjadi 3, yaitu learning, spiritualitas, dan pengembangan. Belajar merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pelaku UMKM. Kemajuan zaman membuat pelaku UMKM wajib untuk beradaptasi dengan perubahan. Setelah mampu beradaptasi, selanjutnya adalah inovasi, yaitu memberikan apa yang diinginkan konsumen sesuai dengan perkembangan yang ada. Kelemahan dari UMKM pribumi adalah segi beradaptasi dan inovasi. Hendaknya UMKM pribumi mampu menerapkan nilai positif dari Kuangsi. 5. Metode penelitian.
Jenis metode ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdapat di Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM pribumi dan UMKM Tionghoa di Kabupaten Buleleng. Sampel yang digunakan adalah 30 UMKM pribumi dan 30 UMKM Tionghoa. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jenis data ini yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuesioner. 6. Pembahasan teori. A. Literatur etnis pribumi. Suku bangsa Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan budaya. Sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya kesamaan bahasa. Walaupun ada kesadaran yang demikian, kebudayaan Bali menunjukkan banyak variasi dan perbedaan setempat. Oleh karena itu, kebudayaan etnis Bali tidak akan pernah terlepas dari dinamika sejarah Bali yang memberikan warna pada setiap periode suatu peristiwa. B. Literatur etnis Tionghoa. Keberhasilan orang-orang Cina sebenarnya sudah tampak sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka terkadang diandalkan oleh VOC sebagai teknisi-teknisi. Hal ini dikarenakan VOC dapat takut jika pribumi memiliki kekuatan, maka pribumi akan memberontak terhadap VOC. Maka dari itu, sebisa mungkin VOC mengekang pribumi dan lebih mengutamakan orang-orang Cina. C. Literatur kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. D. Literatur mindset kewirausahaan. Mindset adalah posisi atau pandangan mental yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Mindset terdiri dari dua suku kata, yaitu mind dan set. Mind merupakan dari bahasa Inggris yang memiliki arti pikiran, sedangkan kata set menggambarkan bagaimana seseorang secara perseptual dipersiapkan untuk mendeteksi dan menanggapi situasi tertentu. E. Literatur perilaku kewirausahaan. Perilaku wirausaha didasarkan pada seperangkat nilai kepercayaan dan kebutuhan tertentu yang memberi individu motivasi intrinsik dan penentu nasib sendiri untuk terlibat dalam perilaku kewirausahaan. 7. Hasil penelitian. A. Nilai indeks. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis indeks untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan berdasarkan metode 3 box untuk menentukan kriteria indeks responden. Kriteria itu adalah sebagai berikut. 7,5 sampai 15 sama dengan rendah. 15,5 sampai 23 sedang. 23,5 sampai 30 tinggi. Pada hasil penelitian indikator pola pikir dan perilaku kewirausahaan UMKM pribumi menunjukkan total angka indeks sebesar 21 yang berarti berada pada kriteria sedang. Sedangkan pada hasil penelitian indikator pola pikir dan perilaku kewirausahaan UMKM Tionghoa menunjukkan total angka 24 yang artinya berada pada kriteria tinggi. B. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat kenormalan distribusi data variabel penelitian. C.
C. Uji homogenitas. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan Loven test. D. Uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai sig sama dengan 0,0101 dengan T hitung 3,350. D. 8. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpul sebagai berikut. 1. Tingkat pola pikir dan perilaku kewirausahaan UMKM Tionghoa berada pada kategori tinggi, sementara untuk pola pikir dan tingkat perilaku kewirausahaan UMKM pribumi berada kriteria kategori sedang. 2. Terdapat perbedaan signifikan tingkat pola pikir dan perilaku kewirausahaan antara Tionghoa dan UMKM pribumi. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran untuk UMKM pribumi dapat meningkatkan pola pikir dan perilaku kewirausahaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Untuk UMKM Tionghoa diharapkan dapat membangun kerjasama dengan UMKM lainnya guna mengembangkan usahanya agar lebih sukses dan berkembang. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan UMKM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.